tangkisan dasar. Yuk ya. Kita fokus dulu ke latihan tangkisan dasar. Yuk kita mulai. Nah, saudaraku, tadi kita sudah belajar ketika ada serangan dari depan bagaimana cara menangkis yang benar. Jadi posisinya kita di sini ya. Nah, perputaran ya. Perputaran. Ini perputaran keluar. Tadi kita sudah melakukan perputaran keluar ya. Ini tangkisan dasar. Nah, ya. Posisinya tangan kita seperti lagi berkaca, lalu kita putar. Ya. Pulang lagi. Putar, pulang lagi. Pulang. Ya. Nah, ini cara berlatihnya. Ini cara mengantisipasi pukulan dari depan. Ya. Tangan kita kalau di main po itu rapat ya. Ini rapat, ini rapat. Jadi jangan terlalu terbuka begini, tapi rapat. Ya. Nah, ini cara melatih tangkisan dasar ya. Dan jangan lupa perputaran. Terus latih berulang-ulang ya. Rasakan di mana nikmatnya. Badan rasakan kemana harus condongnya. Ya. Nah. Ya. Terus jangan bosan-bosan latih. Insya Allah hikmahnya ini banyak. Pertama kita juga bisa sehat gitu ya. Karena dengan banyak gerak, darah kita akan lancar. Insya Allah dijauhkan dari segala penyakit ya. Oke. Itu teknik pertama. Teknik pertama perputarannya keluar ya. Posisinya seperti orang mau ngaca, keluar ya. Sekarang teknik yang kedua ya, saudaraku ya. Tadi mah dari dalam keluar, sekarang dari luar ke dalam. Nah, jadi ini ketika orang ceritanya memukul dari depan juga masih dari depan tapi ke arah samping kita. Nah, berarti posisi lawan mukulnya tangannya, kalau lawan pakai tangan kanan, kita juga pakai tangan kanan. Posisinya jadi menyilang karena berhadapan. Ya, kalau tadi dari dalam keluar, sekarang dari luar ke dari luar ke dalam. Ini tekniknya. Ini kan jadi menghadap ke sana ya. Telapak tangan kita ke depan, belakang tangan kita menghadap ke kita. Satu, putar. Ya. Pulang lagi. Ya. Putar. Pulang lagi. Ya. Nah, ini alurnya. Putar. Pulang lagi. Putar. Pulang lagi. Ya. Sama ini juga ya. Putar, pulang. Putar, pulang. Putar, pulang. Nah. Ya, ini teknik kedua. Mengenal, belajar teknik dasar tangkisan. Setelah paham alurnya, baru ketemukan tenaganya. Ya. Baru ketemukan tenaganya, powernya, speednya. Ya. Paham ya? Ini yang kedua. Ini ada isi kosong. Ya. Nah. Ya, perputaran. Ini perlu latihan. Walaupun kelihatannya sederhana, apabila Anda tidak melatihnya, ini kadang-kadang susah untuk digerakkan. Ya. Kita hadirkan refleksnya. Set, 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 set. Kosong, isi. Kosong, isi. Kosong, isi. Ya. Itu teknik kedua. Teknik yang pertama tadi dari
dalam keluar. Nah, ini teknik takisan dasar pertama. Yang kedua, teknik dasar, latihan teknik dasar yang kedua, dari luar ke dalam. Ya. Nah, ini dari luar ke dalam. Ada juga yang bilang sambut luar, sambut jero. Nah, oke. Paham? Kalau paham silahkan di komen paham. Agar pelajaran ini tidak mubah, ya. Agar pelajaran ini tidak mubah, silahkan diketik paham. Kita akan ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah Sinar Pelangi paham. Terima kasih banyak. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Walaupun Akang cuma punya ilmu seadanya, ya. Walaupun punya sedikit ilmu, mudah-mudahan saja kalau dikasihkan jadi manfaat, ya. Alhamdulillah Kang Asep kalau paham. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Latih terus, pelajari terus perputarannya. Yang pertama, dari dalam keluar. Ya. Yang kedua, dari luar ke dalam, ya. Ini kan sederhana sebetulnya. Ya. Iya, bagus sudah. Itu pertahanan dari depan berguna Kang. Alhamdulillah. Nah, ini ada Bang Rintis. Ulangi yang pertama, mangga. Ya, yang pertama begini. Ini seperti mau kita ngaca, ya. Lalu kita lakukan perputaran keluar. Ingat perputaran, ya. Lakukan saja dengan lembut. Pertama itu. Nah, ini yang pertama, ya. Lakukan saja dengan lembut. Jangan dulu pakai power. Yang penting alur, ya. Nah, ya. Ini kan perputaran nih. Lihat tangan Akang, perputaran. Ya. Ini apabila dilatih, orang mau mukul kita pakai kayu, pakai apa, ini nanti akan ketemu energinya. Jadi, deng, ya. Bahkan golok pun bisa lepas. Bahkan ini nanti kesananya kalau ada orang yang megang begini, begitu juga sudah lepas. Ya. Oke. Kembali ke sesi tanya jawab, ya. Nanti kita akan lanjutkan pelajarannya. Jurus pertahanan saat serangan keroyokan gimana, Kang? Ya. Nah, itu harus mengikuti pelajaran Akang, ya. Akang ada kurikulumnya, silakan di DM saja. Gabung di grup WA Akang. Pasti tulangnya, ini ya kita belajar aja, dilatih saja, ya. Nah. Nah. Kang, seperti gerakan potong rapatnya, Kang. Nah, kata Sinar Pelangi, ya mungkin, ya. Nah, ini teknik dasar melakukan takisan. Justru nanti kesananya itu gerakan kita itu semakin lembut. Seperti olahan tai chi sebetulnya di Mindpo itu. Semakin kesana itu semakin lembut. Ya, jadi kita tidak melakukan benturan. Ya. Kesananya. Halaman ilmu, ada variasi tendangan gak, Kang? Oh, kalau orang-orang tradisi kebanyakannya itu sebetulnya tidak ada tendangan yang atas. Kayak tendangan melingkar, kayak tendangan kait depan, kayak tendangan kait belakang, ya. Kayak tendangan samping. Itu sebetulnya tidak ada. Ya. Di pelajaran Mindpo ini. Karena prinsip orang tradisi itu, ketika kaki kita naik di atas satu, tumpuannya itu berarti tinggal satu. Nah, itu rawan. Kalau menurut prinsip orang tradisi seperti Akang, ya. Kan kalau kita mau melakukan tendangan atas itu kan kaki satu itu kan tumpuannya itu satu, ya. Nah, itu ada tekniknya. Cuman paling juga kalau kaki itu ada yang namanya jejekan.
jejekan kaki itu, dan tidak terlalu tinggi ya, dan tidak terlalu tinggi. Kalau di Mainpo ya, kita bicara tentang Mainpo, bukan aliran yang lain. Kalau di Mainpo memang begitu. Jadi tidak ada tendangan atas kayak tendangan sabit ya, itu tidak ada ya. Adanya juga jejekan, saudaraku. Domba Express. Assalamualaikum Mbah dari Ajibara. Waalaikumsalam, hatur nuhun. Mainpo silat Sunda leres pisan, betul banget. Mainpo silat Sunda. Apa beda Mainpo sama silat, Kang? Ada pertanyaan dari Kang Asep Puwarman. Alhamdulillah Kang Asep, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apa bedanya Mainpo dengan silat, Kang? Nah, Akang jawab ya Kang Asep. Mudah-mudahan bisa diterima jawaban Akang. Perbedaan silat dengan Mainpo ada beberapa, banyak sekali. Tapi di sesi ini akan jawab saja satu ya. Kalau silat itu ada kejuaraannya, ada jalur prestasinya ya, bisa naik ke ring, bisa tampil di panggung, memperlihatkan keindahan gitu kan. Nah, kalau di Mainpo itu tidak ada. Tidak boleh karena telah melanggar tatekon. Mainpo itu pure untuk membela diri. Jadi tatekonnya ada, jangan ujub, jangan ria, jangan takabur ya. Nah, kalau kita mau kelihatan bagus di panggung, itu berarti sudah ada sir ria. Itu berarti kita melanggar tatekon Mainpo. Ya. Terus misalkan kita naik ke ring, itu pasti ada sir ingin mendolimi lawan kita, walaupun tujuannya prestasi. Ya, mohon maaf, bukan kita tidak mendukung masalah untuk prestasi. Kita juga mendidik, menciptakan anak-anak untuk naik ring. Tapi untuk pribadi kita punya prinsip. Nah, itulah perbedaan silat dan Mainpo diantaranya. Dan masih ada yang lainnya ya. Mudah-mudahan bisa diterima jawaban dari Akang. Halaman. Teknik pukulan Mainpo mirip boxing apa Wing Chun? Ya. Nah, jadi saudaraku, kita jangan heran, jangan aneh kalau ada kemiripan-kemiripan. Karena manusia itu sama-sama punya dua tangan, sama-sama punya dua kaki, sama-sama punya satu kepala, sama-sama punya otak depan, otak belakang. Cara berpikirnya, mindsetnya bakal tidak jauh beda. Bagaimana cara membela diri, bagaimana pasti tidak akan jauh beda. Jadi mau Wing Chun, mau apapun, pasti ada kesamaan. Karena ya inilah manusia, ada kesamaannya dari segi fisik juga. Ya. Mohon izin Kang bertanya, apakah Mainpo Conre sudah masuk dalam IPSI? Ya. Ini tadi Akang sudah bahas. Tari Conre ini bergeraknya wadahnya itu beda. Ya, kalau untuk Tari Conre wadahnya itu beda. Karena pure untuk mempelajari Mainpo yang sesungguhnya. Karena apa? Mainpo itu kalau diibaratkan api di dalam sekam. Ya, api di dalam sekam Mainpo itu. Jadi baraknya tidak kelihatan, tapi kalau Anda nginjak sekam yang terbakar di dalam akan terasa panasnya, ya. Jadi Mainpo itu dibilang ada, tidak ada, dibilang tidak ada, ya ada. Ya. Nah, tapi Akang punya yayasan Mainpo Cianjur. Yayasan Mainpo Cianjur ini adalah wadah untuk semua perguruan yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, ini ada yang perguruannya menjalankan seni, yang pakai gamelan, ada juga yang seperti Akang, ada juga yang
masuk ke wiralaga kayak pertandingan kejuaraan ini ada di sini. Makanya Yayasan Menpo Cianjur sudah mewakili masuk di IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia dari awal sudah. Kalau Yayasan Menpo Cianjur. Kalau untuk Kari Conre kita pure mempelajari ilmu bela dirinya. Karena apa? Di Cianjur itu ada yang namanya pilar Cianjur. Ngaos, mamaos, Menpo. Cianjur itu ada 3 pilar. Ngaos, mamaos, Menpo. Apa ngaos? Ngaos itu mempelajari tentang ilmu agama, membaca Al-Quran. Ya, itu ngaos. Terus yang kedua, mamaos. Apa itu mamaos?